Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, di tengah segala keadaan yang tidak semakin mudah, mari membuat kita semakin melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Di satu sisi saudara kita nggak usah terlalu takut berkelebihan ya. Kita percaya God is in control. Allah mengendalikan keadaan. Allah mengendalikan manusia. Amin. Tapi di sisi yang lain kita juga tidak sembrono. Kita mau berjaga-jaga, kita mau waspada. Tolong masker saudara pastikan menutupi hidung ya. Ayo coba kalau yang maskernya melorot-melorot ya. Nah, naikkan supaya benar-benar ya prosedur kesehatannya boleh dijalankan. Kalau perlu saudara didobel ya maskernya. Jadi selama kerumunan saudara pastikan maskernya jangan dibuka ya. Saya percaya kalau ini dijalankan, kita lakukan bagian kita, penyertaan Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini, bulan Juni, kita memasuki minggu yang terakhir dengan subtema bulanan Eye on Christ. Mata yang tertuju kepada Kristus, itulah yang membuat kita kuat. Kalau mata kita tertuju kepada dunia ini, kepada keadaan ini, saudara jangan-jangan kita bisa kematiannya bukan karena corona, tapi karena ketakutan ya, belum udah jantungan. Tapi kalau mata kita tertuju kepada Kristus, kita percaya hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Amin saudara, bukan di tangan corona saudara ya. Kita percaya saudara, kalau kita melakukan bagian kita dengan baik, Tuhan juga akan menyertai kita. Nah hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman dengan satu tema, open the eyes of our heart. Membuka mata hati kita. Ada banyak dari kita saudara, mata jasmani kita ini melek, melihat. Tapi mata hati, mata imannya tertutup. Ya, mata hati kita ini lebih terbuka dengan keadaan berita-berita yang hoax. Berita-berita yang negatif membuat kita gemetar, takut ya, ke gereja takut. Tapi heran ke restoran tetap nggak takut, ke mall nggak takut ya, jalan-jalan kerumunan juga nggak takut. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita membuka mata hati kita lebih lagi saudara kepada Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman. Saya mengambil satu contoh dalam Alkitab, seorang yang buta secara jasmani, dia tidak bisa melihat. Tetapi bagaimana mata hatinya terbuka saudara. Sehingga dia mengalami jamahan yang ilahi yang luar biasa. Mari kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 18. Ayat 35 sampai dengan ayat 43. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Kita yang percaya firman Tuhan kita berkata, amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan dengan setia melakukan dalam kehidupan.
Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Bartimeus, seorang yang buta dan pengemis ini, mengalami perubahan yang luar biasa? Matanya yang buta secara jasmani dicelikkan oleh Tuhan. Hari ini kita akan lihat rahasia ini. Yang pertama adalah perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Saudara sekalian, banyak versi kita melihat saudara di dalam firman Tuhan. Bagaimana perjumpaan dengan Yesus secara pribadi mengubah kehidupan seseorang 180 derajat. Saya sudah menyampaikan firman minggu lalu mengenai Saulus yang berubah menjadi Paulus. Perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Bukan ilmu pengetahuan, bukan doktrin-doktrin agama saudara. Tapi ketika dia berjumpa secara pribadi, Yesus yang berbicara dari langit. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Dia rebah 3 hari, buta, tidak makan, tidak minum. Sampai dia boleh dicelikan matanya, dipenuhi Roh Kudus. Hari ini kita lihat saudara, kembali seorang yang miskin. Bukan karena saudara sekalian dia tidak mau bekerja ya. Zaman itu saudara, kalau seorang yang udah cacat fisik, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Nama orang itu saudara disebut di dalam Markus 10 ayat 46. Bartimeus. Sebetulnya ini bukan nama. Ya. Tetapi saudara, Bartimeus artinya adalah anak Timeus. Mungkin sekali saudara, orang-orang sekelilingnya tidak tahu nama sesungguhnya. Siapa yang peduli nama pengemis? Saudara, kalau ketemu pengemis masa nganggur-nganggur kita tanya, Pak tolong tanya namanya siapa, berapa nomor WhatsApp-nya, handphonenya. Wah, rasanya nggak ada ya. Saya yakin sudah orang-orang di sekeliling Yeriko pun tidak peduli siapa nama. Tapi mungkin orang tuanya tahu. Itu sebabnya disebut ini anak Timeus. Arti nama Timeus adalah menyempurnakan. Dan ini seperti satu profetik saudara ya. Bahwa anaknya yang lahir cacat ini akan dipulihkan, akan disempurnakan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita melihat bagaimana perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Mengubah hidup Bartimeus selama-lamanya. Sudah dimulai dengan pada suatu hari ketika dia seperti biasanya sudah puluhan tahun. Duduk di pinggir jalan Yeriko sebagai seorang pengemis. Tapi hari itu dia mendengar tidak seperti biasanya. Saudara, ada banyak derap langkah kaki. Dan banyak orang bicara satu dengan yang lain. Itu sebabnya Bartimeus langsung bertanya, apa itu? Ya, di Lukas 18 ayat 36, apa itu? Saudara, waktu Yesus masuk ke Yeriko katanya, banyak orang mengikuti dia. Wah, derap lang. Dia buta tapi telinganya tidak tuli. Apa itu? Dan seorang memberitahu, Yesus orang Nazaret lewat. Yesus memang besar di Nazaret, lahir di Bethlehem. Nazaret adalah kampung kota yang kecil, miskin. Tidak ada yang istimewa di sana. Sepertinya orang ini hanya memberikan satu informasi. Yesus orang Nazaret itu lewat. Saudara-saudara sekalian, kalau orang tanya saya, Agnes Maria yang mana? Itu loh yang di Bandung. Oh ya, yang tahu. Tapi itu hanya sekedar informasi. Tetapi yang luar biasa saudara, kita melihat bagaimana ketika Bartimeus mendengar informasi Yesus orang Nazaret lewat. Dia tidak bangun dari tempat duduknya dan berkata, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Tidak. Sebab Nazaret means nothing. Saudara, enggak punya arti apa-apa. Bahkan kalau saudara membaca di dalam Lukas pasal 4 ayat 24. Yesus berkata, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Di Nazaret Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Kenapa? Sebab orang-orang daerahnya sendiri enggak bisa percaya Yesus.
Memang sulit saudara bersaksi untuk orang-orang sendiri ya, keluarga sendiri, orang tua sendiri, kakak sendiri, adik sendiri. Lebih susah daripada orang yang tidak kita kenal. Dan ini yang menjadi satu kenyataan, seorang nabi katanya tidak dihargai di tempatnya sendiri. Yesus tuh yang ngomong seperti itu. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Bartimeus ini mencengangkan sekali. Jika kita teliti, sudah kita akan dapatkan kebenaran ini diangkat. Ketika saudara Bartimeus dengar nama Yesus, dia bangun dari tempat duduknya. Walaupun dia buta, dia tertatih-tatih. Dan dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, sebutan anak Daud buat saudara dan saya mungkin gak berarti apa-apa. Oh ya, memang Yesus keturunan Daud. Setiap hari Natal kita nyanyi, ya, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Tapi jangan lupa, ini konteks orang Yahudi. Semua orang Yahudi tahu, anak Daud itu bicara Mesias. Jadi saudara sekalian, pada waktu Bartimeus ini bangkit berdiri dan dia berseru, Yesus Mesias, anak Daud, kasihanilah aku. Di dalamnya bukan sekedar informasi, bukan sekedar data, tetapi di dalamnya ada iman. Amin saudara. Inilah yang membuat saudara sekalian betul-betul hati Yesus tersentuh. Saudara, berkali-kali dalam peristiwa dalam Alkitab, apa yang bisa membuat hati Yesus tersentuh? Iman. Iman dari seorang wanita Sirofenisia. Yang dikatakan bahwa anjing tidak layak untuk dapatkan roti, hanya anak yang dapat roti. Tapi wanita ini berkata apa? Benar Tuhan, anjing tidak layak dapat roti, tapi remah-remahnya kan, wah luar biasa. Itu sebabnya Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Saat itu juga anaknya sembuh. Saudara, inilah yang dimiliki oleh Bartimeus. Iman kepada Yesus datang dari mana? Datang dari pendengaran akan berita-berita mengenai apa yang dilakukan Yesus. Bukankah itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Roma 10 ayat 17? Jadi iman itu timbul dari mana saudara? Dari pendengaran akan firman. Tapi heran saudara, apakah yang mendengar perbuatan Yesus keajaiban itu hanya Bartimeus? Saya kira tidak. Seluruh penduduk Yeriko, bahkan Galatia, di mana-mana pasti dengar. Saudara, kalau ada orang mati bangkit, bukan cuma satu kota loh, satu dunia bisa dengar. Betul saudara. Kalau ada orang kerasukan setan, saudara, kerasukannya ini legion, 6.000 setan ada di dalamnya. Orang ini sudah telanjang memukuli dirinya, di kuburan dia teriak-teriak. Saudara, lalu orang itu waras, pakai baju lagi, bisa diajak bicara. Siapa yang bisa menutup mulut untuk tidak menceritakannya? Pasti semua orang tahu. Tapi heran sekali, tidak semua orang memiliki iman kepada Yesus. Tetapi Bartimeus ini memiliki iman. Dia sangat yakin dengan apa yang didengarnya saudara. Yesus yang lewat ini benar-benar bukan orang biasa. Bukan cuma sekedar guru yang hebat, pengajar yang fasih berbicara. Bukan hanya seorang nabi yang besar. Tapi dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Dialah yang dinanti-nanti oleh orang Israel. Saudara, tahukah dalam perjanjian lama semua menggiring satu pengharapan perjanjian akan Mesias yang datang. Sekarang saudara, di depannya Bartimeus dia mendengar Yesus itu lewat. Kenapa dia berkata Yesus adalah Mesias anak Daud? Kalau saudara membaca Injil Lukas, Lukas mencatat dengan detail peristiwa-peristiwa keajaiban mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Saya menyimpulkannya, nanti saudara baca ya. Semua yang saya tulis ini ada dalam Alkitab. Mulai dari mujizat kesembuhan
Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, ditulis saudara 2 kali. Yang pertama 1 orang, yang kedua 10 orang. Yang 9 orang Yahudi tidak pernah kembali. 1 orang sakit kusta disembuhkan Samaria, balik. Jadi jangan heran, saudara, hari-hari ini kita sering melihat orang Kristen ditolong Tuhan, ya tidak balik. Tapi orang bukan Kristen, Samaria bicara bukan Kristen loh, agamanya lain. Disembuhkan. Saudara jangan iri hati, hari-hari ini kita bisa melihat kuasa kesembuhan Yesus terjadi sudah kepada orang-orang yang bukan Kristen, betul gak? Doain orang Kristen susahnya setengah mati. Doain orang yang tadinya gak percaya Yesus didoain, lo langsung sembuh, bisa langsung jalan. Ini terjadi sudah dari zaman Yesus. Sudah suskan kesembuhan apalagi yang dicatat oleh Lukas. Sang tabib ini, dokter ini sudah ya. Orang lumpuh berjalan. Orang yang stroke, mati tangan kanannya, sembuh. Hamba perwira Kapernaum yang mau mati sudah sakit keras. Disembuhkan hanya dengan sepatah kata saja. Langsung sembuh. Perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Sampai dia udah menghabiskan uangnya. Dia tidak bisa ketemu dengan keluarganya karena najis. Tapi begitu mendengar ada Yesus lewat. Saudara sekalian, dia sembunyi-sembunyi. Dalam hatinya dia berkata, kalau aku bisa menjamah ujung jubahnya aku pasti sembuh. Dan itu ditulis oleh Lukas. Seorang yang sakit busung, perutnya membesar. Juga dijamah disembuhkan Yesus. Bukan hanya kesembuhan dari sakit penyakit. Tapi juga 2 kali Lukas mencatat orang mati dibangkitkan. Yang pertama adalah seorang anak muda di Nain. Sudah digotong saudara mau dikuburkan. Mamanya seorang janda nangis. Yesus tergerak belas kasihan. Lalu menjamah anak ini bangkit. 1 orang lagi adalah anak Yairus, kepala daripada pemimpin di bait Allah, kepala sembayang orang Yahudi. Dijamah dan dibangkitkan dari kematian. Mujizat apa lagi? Membebaskan orang yang kerasukan setan 2 kali. Yang menonjol saudara yang ada di Gerasa. Yang disebut dirasuk oleh legion 4.000 sampai 6.000 setan ada di dalam diri orang itu. Saudara dibebaskan masuk ke dalam 2.000 babi yang kemudian terjun ke dalam lembah dan mati. Menyembuhkan perempuan yang dirasuk setan sehingga 18 tahun punggungnya bungkuk. Saudara tahukah bahwa orang sakit bukan hanya karena virus? Tapi orang sakit bisa karena ada kuasa gelap. Itu sebabnya saudara orang tua jangan sampai bikin perjanjian dengan setan. Untuk supaya pesugihan. Ya. Aduh saya sedih saudara. Kalau ada orang itu demi supaya tokonya laris. Kerjaannya bisa meningkat. Supaya dia dapat jabatan. Dapat jodoh. Dapat apa lagi saudara ya. Supaya suaminya yang selingkuh bisa kembali. Pakai dukun, pakai paranormal. Hati-hati saudara. Ketika mereka membaca mantra saudara gak mengerti. Itu perjanjian. Perjanjiannya apa saudara? Bisa saudara dikasih harta. Lalu dia gantinya tumbalnya dari siapa? Bisa dari anak, bisa dari siapa aja, pegawainya, apa saudara. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba mati, tiap tahun ada aja. Saudara-saudara sekalian, ini firman Tuhan berkata, wanita ini dirasuk setan. Sehingga bungkuk punggungnya, ya kalau bisa bayangkan bungkuk mungkin dia harus begini, 18 tahun. Tapi jangan dibalik, lalu lihat orang yang bungkuk punggungnya, oh ini pasti dirasuk setan. Belum tentu saudara ya. Tetapi orang yang dirasuk setan, orang yang ada perjanjian dengan iblis saudara, di dalam nenek moyang keluarga masa lalunya, bisa terkena sakit penyakit, bisa kena kehancuran rumah tangga dan lain-lain. Yesus menjamah dan menyembuhkan. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Masih sisa 12 keranjang. Wah itu mencengangkan banyak orang.
Yesus ada di dalam perahu bersama murid-muridnya, perahunya hampir tenggelam karena badai. Ini juga mengartikan kepada kita walaupun dalam hidup kita ada Yesus, tetap bisa diterpa badai. Betul saudara? Tetapi yang heran ketika Yesus bangun, dia sungguh menghentikan badai. Badai itu dalam sekejap berhenti. Peristiwa-peristiwa ini didengar semua saudara. Tetapi orang yang buta yang bernama Bartimeus, matanya tidak melihat secara jasmani, tapi mata iman, mata hatinya terbuka. Amin. Kalau saudara merindukan benar-benar alami mujizat, ini hal yang pertama ini. Tidak boleh dilewatkan. Alami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi sehingga iman kita berkata, Yesus Mesias, tolonglah aku, kasihanilah aku. Sekarang mari kita melihat pada bagian yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Bartimeus, perjuangan yang tekun. Saudara-saudara sekalian, dia udah percaya nih Yesus Mesias. Dia harus melakukan bagiannya. Dia bangkit saudara dan dia meraba-raba, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu dia teriak begitu, dia ditegur. Shh, diam loh. Udah pengemis, buta lagi, udah diam. Apakah dia kemudian marah, minder, rendah diri, nyingkir? Tidak. Ayat 39 dikatakan semakin keras dia berteriak. Tidak pasif. Saudara, banyak kita itu gampang tersinggung ya. Gampang tersinggung sama hamba Tuhan. Gampang tersinggung saudara sama sesama orang Kristen, sama pelayan. Gara-gara pelayannya lupa nyapa saudara, udah gak mau ke gereja lagi. Aduh, gampang sekali. Gampang sekali. Saya sebagai gembala juga kadang-kadang, aduh ibu kok sama ini mengasihi, yang ini kok, aduh gimana ya. Saya juga manusia saudara, tidak sempurna ya. Bisa lalai, bisa lupa ya. Saudara-saudara sekalian, coba kita lihat ini. Bartimeus ini enggak pasif, tekun, tidak tahu malu. Nah ini. Bartimeus ini udah sampai dilarang-larang, dicegah-cegah. Tapi dia semakin keras berteriak. Anak Daud, Mesias, kasihanilah aku. Yesus berhenti menyuruh membawa orang itu kepadanya. Lukas 18 ayat 7 firman Tuhan berkata, Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Amin. Saudara, hari-hari ini saya melihat bahaya virus corona ini luar biasa. Orang yang sudah divaksin masih bisa kena. Apalagi nggak divaksin ya. Jadi pastikan saudara divaksin. Sudah vaksin corona, ada vaksin yang lain. Saudara bisa ikut vaksin flu. Karena virus corona bisa masuk lewat flu. Vaksin paru-paru supaya, karena corona masuk ke paru-paru juga. Itu bagian kita mau melakukan itu. Tapi apakah itu semua jaminan? Tidak. Betul nggak saudara? Siapa yang bisa menjamin kita cuma melakukan bagian kita? Tetapi ada banyak orang terlalu fokus saudara sama virus corona. Padahal ada bahaya lain yang sebetulnya sedang mengancam. Itu adalah kematian rohani. Kekeringan rohani. Imannya sudah tidak bergelora lagi. Semangat pelayanannya sudah dikalahkan saudara dengan ketakutannya. Berapa banyak? Menurut saya itu bahaya yang lebih mengerikan. Berapa banyak saudara orang-orang Kristen di luar sana yang sudah nggak peduli lagi, enggak, saya udah nggak mau pokoknya, nggak pelayanan ibadah, nggak mau. Waduh, mungkin sudah tidak ada lagi jam-jam doa di mana dia bisa menyembah naik, udah nggak ada lagi. Itu adalah kengerian yang luar biasa. Mengapa saudara? Sebab dikatakan jika Yesus datang, yang dia cari apa saudara? Adakah iman?
Adakah iman seperti Bartimeus ini? Saudara, iman itu bisa dicuri loh. Bisa saudara. Bisa lemah. Bisa mati. Kita sibuk cari obat ini, vitamin ini. Ya gak salah lah kita lakukan bagian kita. Tapi apakah saudara sudah berjuang untuk terus memaintain iman kita kepada Kristus? Supaya jangan lemah, jangan kering, apalagi mati saudara. Itu yang jauh lebih penting. Adakah iman? Perjuangan yang tekun dilakukan oleh Bartimeus ini. Enggak pakai malu. Ada resiko dia ditolak, diejek. Enggak apa-apa, aku fokus sama Yesus. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita lihat bagian yang terakhir, yang ketiga. Respon yang tepat ada di dalam diri Bartimeus ini. Pada waktu Yesus berhenti, dia tanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Aneh sekali pertanyaan Yesus ini. Di depannya ada Bartimeus yang buta. Kira-kira saudara enggak dijawab pertanyaan ini, Bartimeus minta apa sih? Minta sembuh lah, betul enggak saudara? Tapi kenapa Yesus harus tanya ini? Saya merenung, paling tidak ada dua maksud Yesus bertanya ini. Yang pertama, tujuan pertanyaan Yesus, apakah Bartimeus mau meninggalkan zona nyaman sebagai pengemis? Saudara, kalau orang jadi pengemis baru sebulan, 2 bulan, malu, mukanya mau taruh di mana? Tapi kalau sudah 20 tahun, mukanya udah gak ada lagi, urat malunya udah putus. Betul gak sudah? Buktinya ada orang yang pekerjaannya Pak, ngemis, gak malu, bisa joget-joget, gak malu sama sekali. Sudah jadi zona nyaman, suruh kerja pakai keringat, pakai gak mau, enak ngemis kok. Nah ini. Saudara, Yesus bertanya, apa yang engkau mau aku lakukan? Sebab kalau aku sembuhkan kamu, hari ini juga kamu gak bisa jadi pengemis lagi loh. Kamu harus kerja keras. Kamu mau apa enggak kira-kira begitu? Meninggalkan zona nyaman, enggak gampang. Dan firman Tuhan mencatat saudara, orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang mau tinggalkan comfort zone. Susahnya minta ampun saudara untuk Musa meninggalkan comfort zone. Hidup di padang gurun, dikelilingi kambing domba kan. Awal dia melarikan diri dari istana Mesir. Dia anak putri Firaun, putri angkatnya Firaun. Sampai kemudian dia harus melarikan diri padang gurun. Sebulan, 2 bulan, setahun dia merasa enggak comfortable. Tapi lama-lama di padang gurun enak juga. Ya, enggak usah pakai baju rapi-rapi yang lihat kambing cuma domba. Enggak usah kerja keras-keras lah, udah. Tiba-tiba setelah 40 tahun Tuhan menampakkan diri di dalam semak belukar yang keluar apinya tapi kok tidak terbakar. Panggilan Tuhan yang sangat istimewa kepada Musa. Bawa itu bangsaku keluar dari Mesir, dari perbudakan apa? No, not me, nggak bisa. Aku nggak mau, aku mau tetap di sini aja sampai mati, gitu kan? Sampai berkali-kali loh. Hati-hati, saudara. Keletihan, kesesakan dalam kehidupan kita bisa membuat kita akhirnya, udahlah, mau apa ya apalah. Nah ini. Akhirnya kita dalam comfort zone, dalam kelemahan, kehancuran iman yang kita tidak sadari. Tuhan bertanya, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Keluar dari comfort zone. Pertanyaan yang kedua, Yesus memiliki tujuan. Apakah Bartimeus memiliki iman kepada Yesus? Apakah kamu punya iman? Kamu lu buta seumur hidup. Punya iman gak? Nah ini. Saudara-saudara sekalian, seorang anak muda keturunan Inggris. Kaya, terhormat, berpendidikan. Satu kali saudara dia mendengar satu kebaktian kebangunan rohani. Menantang orang-orang
untuk bisa punya hati misi melayani. Di antara kumpulan orang itu ada seorang anak muda, namanya David. Hatinya tergerak, tersentuh. Dan dia berkata, aku mau Tuhan. Dan saudara, anak muda ini kembali terus bergumul. Dan dia tahu pasti bahwa Tuhan mau dia keluar dari negerinya, Inggris. Keluar dari comfort zone. Imannya dia tujukan kepada Yesus. Dia pergi ke Afrika. Satu tempat yang dihindari banyak orang. Warna kulitnya aja sangat berbeda. Tapi dia lakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Satu demi satu orang-orang Afrika dia menangkan bagi Yesus. Dia mengorbankan hidupnya, tenaganya, comfort zone-nya, masa depannya. Karena iman, meresponi panggilan Yesus. Sampai dia berhasil memenangkan jutaan orang Afrika. Pada saat dia mati, orang Afrika mau menguburkan dia karena orang ini saudara punya hati untuk Afrika. Tetapi pemerintah Inggris melihat orang ini orang hebat. Dulu saudara waktu pergi misi nggak ada yang mau tahu. Mungkin orang mengasihani, kasihannya hidup masa depanmu kamu buang di Afrika. Tapi waktu mati orang ini menjadi orang yang hebat, history maker. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah Inggris? Pemerintah Inggris kirim kapal perang untuk bawa jenazah. Saudara-saudara sekalian, David Livingstone namanya. Bawa kapal perang, siapa berani saudara? Mau gak mau jenazahnya diserahkan. Tapi malam hari sebelum kapal perang itu kembali ke Inggris. Seorang pemuda Afrika yang sudah diselamatkan hidupnya, percaya Yesus. Melalui pemberitaan Injil David Livingstone. Dia masuk meresikokan hidupnya. Mencuri mayatnya David Livingstone. Dicurinya mayat ini. Dirobeknya saudara dadanya. Diambilnya hatinya. Ditutup lagi. Kasih baju lagi. Masukin lagi ke kapal. Tentara Inggris, pemerintah Inggris bisa menguburkan David Livingstone di Inggris. Tetapi pemuda ini berkata hatinya ada di Afrika. Karena memang hati daripada David Livingstone ada di Afrika. Saudara lihat moral message dari kisah ini. David Livingstone dianggap nobody. Sebelum dia mati, saudara dia menjadi history maker. Saya menantang Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, saudara yang sudah berkeluarga. Jangan sia-siakan hidup hanya takut ini, nanti begini. Udah saudara. Mari mata kita tertuju kepada Yesus. Siapapun saudara, apapun profesimu. Saudara harus punya tekad Tuhan. Saya mau hidup yang hanya satu kali ini tidak sia-sia. Saya mau menjadi history maker. History maker belum tentu saudara harus pergi sampai tinggalkan pekerjaan. Belum tentu saudara tetap di pekerjaan. Tapi pekerjaan saudara arahkan untuk menjadi history maker. Bukan my story maker. His, kisahnya Tuhan yang mencetak sejarah. Amin saudara. Bartimeus seorang pengemis yang buta menjadi history maker. Karena perjumpaannya secara pribadi dengan Yesus. Karena perjuangannya yang tekun, dia gak tahu malu pokoknya Yesus. Dan responnya yang tepat. Bagaimana Yesus menjamah Bartimeus. Dia mengikut Yesus dan memuliakan Allah. Dan seluruh rakyat pun ikut menyaksikan dan memuliakan, memuji-muji Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.